Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini senantiasa kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita dapat menyaksikan dan mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, siaran langsung ini terlaksana atas kerjasama antara TVRI Stasiun Jambi dengan pengurus Masjid Agung Al-Falah yang juga didukung oleh pemerintah Provinsi Jambi. Hari Jumat merupakan hari yang sangat istimewa dan dapat dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulu dari segala hari. Untuk itu hari ini merupakan memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah pahala yang berlipat ganda melalui kegiatan ibadah yang kita laksanakan, salah satunya adalah sholat Jumat, sehingga umat muslim laki-laki diminta untuk meninggalkan segala aktivitasnya apabila sudah memasuki waktu ibadah sholat Jumat, karena ini merupakan perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat sebentar lagi akan segera dimulai, yakni pada pukul 12.02 waktu Indonesia Barat. Dan pada hari ini di Masjid Agung Al-Falah yang akan bertindak sebagai qori dan muazin adalah Ustadz Haji Muhammad Zubir, sementara yang akan bertindak sebagai Bilal adalah Ustadz Muhammad Tiblawi Syarif, dan sholat Jumat ini nanti akan diimami oleh Ustadz Dr. Helmun Jamil Al-Hafiz, dan nanti akan ada satu tema menarik yang akan dibahas pada khutbah dengan judul yakni meneguhkan iman anak di era digital oleh khotib yakni Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif. Untuk itu pemirsa, langsung saja kita akan ikuti inilah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Agung Al-Falah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana ahlan li tahmili amanati tarbiyah wa manahana nikmatal aulad liyakunu nuran fid dunya wa zuhran fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa safi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihil mujahidina li iqamatid dini wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal amiluna bima umiru. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nas wal hijarah ilal ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena betapa banyak nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua di sepanjang hayat dan kehidupan. sampai tarikan napas dan langkah-langkah hari ini.
kita dapat berkumpul di rumah suci Allah, melaksanakan kewajiban kita. Sebagai wujud syukur kita pada Allah, mari kita mantapkan, kita tingkatkan kualitas takwa dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan dalam kehidupan dan meninggalkan segala apa yang dilarang bagi kehidupan kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan makhluk, junjungan alam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat dan salam yang kita sampaikan, kita mendapatkan wasilahnya, kita mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya di saat mana tidak ada pertolongan seorang makhluk pun kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, izinkan pada kesempatan berbahagia ini sebagai khatib hari ini menyampaikan khutbah yang singkat dengan judul meneguhkan iman anak kita di era digital. Hadirin berbahagia, hari ini siapapun tidak bisa membantah bahwa kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan manusia dimanapun belahan bumi hari ini hidup di zaman globalisasi dan digital. Seorang pakar keilmuan dan sains yang bernama Bertrand Russell mengatakan dalam bukunya Knowledge of Science bahwasanya tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi hari ini manusia yang tidak disentuh oleh teknologi informasi dan teknologi digital. Baik mereka yang berada pada generasi alfa, beta yang baru lahir, bahkan generasi X, Y, dan Z, sampai generasi yang kita kenal dengan baby boomers, yaitu generasi yang sudah di usia 60 tahun ke atas. Ini pun tidak ketinggalan hidup dengan teknologi informasi digital ini. Inilah yang dikatakan Bertrand Russell, tidak ada seorang manusia pun mulai dari lahir ke muka bumi telah dibuai dan dibelai dengan kehidupan teknologi informasi dan digital ini. Tanpa kita sadari, di dalam kehidupan global dan digital ini tidak sedikit terjadi, yaitu penggerusan-penggerusan akhlak, iman, moralitas anak kita. Di tengah globalisasi dan digitalisasi ini, diam-diam teknologi digital mencuri kolbi, hati dan kesadaran anak kita, mencuri akli, kecerdasan dan akal anak kita dalam kehidupan. Sehingga apa yang kita saksikan anak-anak ini dalam kehidupan hari ini, mereka hidup di dalam suasana kehidupan nafsul amarah, di mana kehidupan nafsul amarah ini mereka cenderung mengabaikan nilai-nilai peradaban kemanusiaan, nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai keimanan di dalam kehidupan mereka. Tanpa sadar anak-anak kita juga larut di dalam konten-konten yang kita kenal dengan apakah konten-konten game, judi online, bahkan juga melanda masyarakat di dunia hari ini. Bahkan Jambi dikenal sebagai daerah yang tinggi menggunakan judi online ini se-Indonesia. Tanpa sadar juga kita membiarkan, mengabaikan anak-anak kita berada dalam kehidupan game adiktif. Sehingga apa akibat dirasakan anak kita? Mereka kehilangan kesadarannya, kehilangan empatinya, kehilangan simpatinya, dan mereka dilanda oleh penyakit yang dikenal dengan kehilangan motivasi atau hidup dalam motivasi yang rendah. Dengan motivasi rendah ini dikuasai oleh dopamin, yaitu zat kimia yang ada di akal anak kita. Mereka menjadi anak yang keras, pembantah, malas,
dan cenderung cepat pelupa dan tidak fokus di dalam kehidupan kesehariannya, termasuk juga dalam kegiatan belajar. Pakar teknologi sains seperti neuroscience misalnya, pakar ahli otak melakukan penelitian, anak yang hidup di depan game, layar tontonan yang mencapai 1 jam dalam hidupnya, maka dia harus memulihkan dirinya 10 jam untuk bisa fokus kembali belajar. Artinya 1 jam harus ditutupi dengan 10 jam daripada memori belajar yang akan diikuti oleh anak kita. Di depan otak kita ada namanya otak lembik. Otak lembik inilah yang dipengaruhi dengan berbagai game, judi online, dan tontonan-tontonan di layar HP, laptop, dan sebagainya, yang membuat batang otak itu menjadi mengeras. Dan kerasnya batang otak itulah dikatakan anak kita kehilangan fokusnya, kehilangan kesadarannya, dan kehilangan kecerdasannya dalam kehidupan. Inilah dikatakan dengan gerusan-gerusan iman yang terjadi, yang dihadapi oleh anak-anak kita sekalian. Hadirin berbahagia, ayat yang kami bacakan tadi surah At-Tahrim ayat 6. Menurut At-Tabari, di sana ada kata kunci ku ampusakum dan ku ahlikum. Kata-kata bahasa Arab ku bermakna adalah merupakan kewajiban. Dan kewajiban di sini dalam istilah bahasa Arab tidak ada istilah pengecualian, illa. Artinya ku ampusakum, ku ahlikum. Artinya setiap orang tua wajib atasnya melakukan pendidikan utama di rumah tangganya, melakukan, mengarahkan anak-anaknya dan keluarganya, menjaga akhlak keluarganya, anak-anaknya, serta mereka wajib melindungi anak dari hal-hal yang dapat mengantarkan mereka pada kemaksiatan. Inilah makna ayat yang kami sampaikan tadi. Menurut Mufassirin At-Tabari dari At-Tahrim ayat 6 ini, 4 kekuatan dasar ini menjadi landasan selamatnya anak kita di dalam mengarungi era globalisasi dan digital ini. Dalam pada itu, apa yang dialami anak kita adalah merupakan kewajiban atas kita semua. Hadis yang kami bacakan tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah katakan, setiap kamu adalah pemimpin. Ayah adalah pemimpin rumah tangga. Kalau ibaratkan lembaga pendidikan, rumah tangga adalah sekolah atau madrasah. Ayah adalah kepala sekolahnya. Sang ibu adalah gurunya. Di dalam melaksanakan pendidikan bagi anak-anak kita di dalam rumah tangga ini. Maka itu Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud mengatakan dengan tegas, kebanyakan kerusakan anak berasal dari kelalaian orang tuanya. Kita tahu Rasulullah mengingatkan kita, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah. Inilah yang menjadikan bahan dasar baku anak kita itu dalam keadaan suci, bersih. Tetapi dikatakan Ibnu Qayyim, kebanyakan kerusakan anak kita itu karena diabaikan, dilalaikan oleh orang tuanya terhadap perkembangan jiwa, mentalnya, akhlaknya dalam kehidupan. Ibnu Athaillah juga mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam, jiwa yang dibesarkan dalam kelalaian pasti akan tumbuh mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya. Disinilah ayat yang tadi menjadi amanah bagi kita untuk bagaimana melindungi, membina, mendidik anak kita dalam kehidupan ini. Kembali At-Tabari memberikan 3 kiat untuk memberikan perhatian, memberikan perlindungan, pendidikan dalam rumah tangga ini. 3 hal ini yang pertama dikatakan oleh At-Tabari. Yang pertama adalah ta'limul ta'ah, yaitu pendidikan ketaatan. Bagaimana keluarga
orang tua, ayah, ibu, dan orang dewasa dalam rumah yang dikenal dengan family parenting, keluarga orang dewasa, bertanggung jawab memberikan, mengingatkan, mengajarkan, mendidik anak-anak dengan ketaatan, dengan melaksanakan kewajiban agama, etika, akhlak dan moral. Sampailah kepada hal-hal bagaimana beretika di dalam bermedia. Inilah diperlukan adanya ketaatan-ketaatan yang diberikan orang tua, orang dewasa kepada anak-anaknya untuk mengingatkan, memandu, mengontrol anak-anak ini dalam bermedia sosial di rumah tangga. Yang kedua adalah man'ul ma'asi, yaitu mencegah kemaksiatan. Agar orang tua juga ikut mengawal anak-anak kita yang sudah diberikan gadget, diberikan HP. Bagaimana mereka juga dikawal konten yang digunakan. Sekali-sekali orang tua memeriksa apa yang ditonton oleh anak-anak kita. Sekali-sekali HP anak diperiksa, dikontrol. Apa yang ditonton, digunakan, dilakukan oleh anak-anak kita. Maka itu tidak ada alasan lain. Orang tua pun wajib mengetahui perkembangan teknologi digital ini saat ini. Agar anak kita tidak larut, tidak tergerus kehidupannya, tidak tergerus akhlak dan moralnya, tidak tergerus keimanannya dalam era digital yang luar biasa dahsyat gelombangnya hari ini. Yang ketiga adalah diberikan oleh Tabari al-uswatul hasanah, yaitu bagaimana keteladanan yang baik dari orang tua dan orang dewasa yang ada dalam rumah tangga. Ketika menyuruh anak melaksanakan ibadah, maka orang tua pun menghentikan bermain digitalnya. Ketika menyuruh anak mengaji, orang tua pun berhenti bermain digitalnya. Ketika orang tua mengajak anak melakukan kesolehan, pun berhenti memegang dan menggunakan digital ini dalam kehidupannya. Inilah uswah-uswah yang bijak yang dapat dilakukan oleh orang tua yang dikatakan dengan family parenting, yaitu keluarga dewasa yang memberikan perlindungan, memberikan pengawalan, memberikan contoh di dalam suasana kehidupan keluarga di tengah masyarakat global dan era digital ini. Hadirin yang berbahagia, demikianlah khutbah singkat ini. Semoga menginspirasi kita semua, mengingatkan kita semua, wabil khusus kami pribadi, di tengah era gelombang pasang yang tidak bertepi ini. Maka siapapun setiap saat bisa hanyut di tengah globalisasi dan digital ini. Apabila mereka tidak mengontrol dirinya dalam kehidupan bagi anak, bagi keluarga, dan bagi pergaulannya. Demikian juga bagi gadget dan HP cerdas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakatan fih ala kulli halin wa fi kulli awanin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ihfaz abna'ana wa banatina min fitnadi digital was syaitan was su'il ashab. Allahumma nawwir qulubuhum binuril iman waj'alhum min ibadikas salihin. Allahumma aslih abna'ana wa banatina wa ihfazum hifzan yaliku bikaramika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna haza baladina fil Indonesia salamah wal barakah minal qaumil munafikin wal kafirin wa nazzalimin sumailau susan haza baladina fil jambi wa antar ridho ya Allah hatta baladina thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma sabbir ihwanana fi Sumatera warfa anhumul bala wal musibah waqbal rahilihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.